ke arah Swift itu sebenarnya untuk memaksimalkan enhance basic attack-nya dari Aulus. Dan juga pastinya, kalau kita ngeliat untuk dari segi power, Great Dragon Spear itu sebenarnya calon bisa digunakan. Oke, kira-kira sekarang kita mau tanya dulu, Bigot Troopers ataupun Alter Champ, 2-1 untuk BTR atau AE? Kurang berasa BTR atau AE? Oke, kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Wow, ini makin kesini makin rame ya. Panas memang makin panas. Panas. Tapi ini dia agresivitas juga yang memang masih bisa coba untuk diamankan oleh Bigetron Alpha. Bagaimana? Ada puppet of the string. Dia bisa mengikat dan ngasih efek stun dan bahkan membuat adanya adu pok ini bisa dimenangkan oleh Bigetron Alpha dengan heal dari Angela. Iya, dan bahkan kalau kita untuk dari segi emblemnya pun ternyata Idit ini memaksimalkan power dari Concussive Blast sepertinya dengan mengambil ke arah Tenacity dan juga adanya Vitality untuk menambahkan damage powernya. Untuk dari segi First Blood berhasil diambil dan menjadi keuntungan awal untuk Bigetron Alpha. Bahkan Udilnya emang gak bawa flicker ya, dia bawa purify sehingga tidak ada escape tambahan lagi dan ini dia adjustment untuk Aulus yang akhirnya debut di season ke-12. Iya, ini yang penting adalah dari pertama ya durasi yang didapatkan di skill satunya itu yang ngebuat Aulus ini sebenarnya punya escape mechanism yang benar-benar oke banget untuk engage ataupun disengage. Dan durasinya makin lama. Dan durasinya itu yang makin lama, itu yang paling penting yang ngebuat untuk sekarang Super Ken ini punya mobilitas yang benar-benar tinggi banget di arah early game-nya. Tapi ingat, Aulus itu scaling banget dengan level, jadi ini mesti bermain dengan cukup disiplin juga harusnya dari arah early game. Makanya early-nya bakal coba untuk dipegang dulu nih Ya. dengan adanya Angela dan bermain sabar. Itu menjadi satu kunci yang sekarang sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mereka cuma adu pok tipis-tipis dan bahkan dapetin satu keuntungan di mana Udilnya yang terpick off. Dan Turtle yang sekarang sudah di set up oleh Alter Ego akankah dikontes? Yep. Karena agak berat ya movement dari Super Ken-nya. Waduh, sekarang mau berantem di area ini akan menjadi bahan pikiran juga untuk Aulus loh. Iya. Wehey, sempat diganggu tapi untungnya berhasil didapatkan. Yap, dan emang gak ada kontes juga yang terjadi tapi di top lane. What. Oke, ada satu orang yang berhasil langsung diamankan di mana untuk kali ini Finn gagal ya. Gagal untuk bisa membantu pergerakan Saken untuk bisa mendapatkan Nino. Ya ini agak dive in terlalu dalam juga tadi dari Vinny, apalagi dengan di arah early potentialnya yang bisa bilang cukup oke juga. Datang dari BTR sendiri yang ngebuat akhirnya dia pun tertumbangkan gitu loh. Tapi balance prediction by Samsung Galaxy S22 Series 5G. Lagi dan lagi kenapa harus saya gitu loh, hey. Tapi sekarang again Finn dalam waktu yang berdekatan loh. Itu 2 kali ke pick off langsung ya. Dan ini bisa jadi satu punishment yang mahal banget untuk Alter Ego. Dan tadi sempat kita bahas bahwa Bigetron Alpha harus bisa nahan ke arah late game. Betul. Dan sekarang udah mulai kewalahan lagi dengan adanya 2 kali pick off. Yap, akan semakin sulit lagi, levelingnya juga akan semakin tertinggal. Dan mereka, waduh ini rotasinya sih akan menjadi PR banget. Iya, dan kalau menurutku ini yang bakalan menjadi PR banget kepada Super Ken. Tapi lihat bagaimana Pai Oke, di sana. di bawah. Wow, Pai-nya mendapatkan satu orang di bawah itu Kaye pun langsung menghilang. Namun di bagian atas ada sebuah invasi yang dilakukan. Outer turretnya kembali langsung di plating, ditembak di Virus Passion. Tapi Rasi down, Sally Boy mulai maju dan sekarang Saken lejaplah pula tapi Dino dikejar habis-habisan. Di mana untuk Super Finn yang memang sudah Angela di dalam tubuhnya mendapatkan satu code laner dari AE. This is the real Derby STM. Wow. Benar-benar gak berhenti tim fight-nya terus menerus. Gak mau ada kerugian yang didapatkan. Benar. Mereka selalu coba untuk dapetin punishment terus menerus Joji. Pokoknya berantem mau berantem ya udah dah. Cuman ini yang jadinya kayak apa ya, high return juga untuk Super Finn gitu loh. Ia bermain dengan cukup agresif, bahkan udah tumbang 2 kali 5 menit pertama. Tapi lihat dari segi kill point-nya pun setengahnya atau bahkan bisa dibilang 75% dari kill point yang diterima oleh Bigetron Alpha itu semuanya datang dengan adanya Idit. Yang ngebuat harusnya ini Super Ken
punya space yang cukup oke untuk jungling di arah early game-nya. Karena yang ngurusin semuanya itu Super Fin dari segi keagresifan. Ini dari Aulusnya harus mencari pola farming ke tempat yang berbeda. Tapi di bagian bawah ada serangan yang tercipta. Dua orang mencoba untuk bisa mengeroyok langsung ke arah Pai. Tapi Pai masih langsung dibantu dengan ada satu aggro turret. Pai harus menghilang. Wave minion harus bisa langsung dilenyapkan guna untuk bisa mendapatkan satu outer turret di bagian bawah. Untuk Piketron Alpha. Tapi Turtle kembali diambil. Yap. Wow, tapi lagi? Oke, again ada pertarungan. Udilnya coba langsung pergi ke area berbeda. Tapi di bagian depan, Sally Boy berjuang. Hilang sudah satu orang. Tapi untuk Finnya langsung aja mencoba untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Dan sekarang ada pergerakan dari Sorizo yang ingin mendapatkan Udil. Tapi Udil masih berhasil selamat. Ini pertukaran yang gak adil. Sally Boy-nya hilang. Dan lihat bagaimana ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Super Ken. Dia rotasi ke bawah, dimasukin Hardguard, Undying Fury, dibuka, hilang langsung. Bahkan tadi kita lihat nggak ada Hardguard aja. Itu Uranusnya tuh kayak semriwing, kena love waves. Tapi nggak tumbang-tumbang gitu loh. Padahal dengan dari segi HP-nya itu udah bener-bener tipis banget. Inilah efek power dari dengan adanya Angela. Untuk masalah regenerasi ini bakalan kuat banget, apalagi untuk sekarang. Sepertinya masih minim banget sama yang namanya anti regen dari segi item untuk Alter Ego Esports. Tapi Aulus ini memang terakhir digunakan di MPL ID season 9. Digunakan oleh Sans, tapi aku ingat juga ada Fearless waktu itu yang suka banget pakai Aulus. Iya, tapi itu 3 season yang lalu berarti ya. Iya. Cukup lama ya sudah ya. Cukup lama. Tapi Aulus menghilang. Tapi karena GDS ini dari Great Dragon Spear ini akhirnya memunculkan kembali hero-hero lama yang akhirnya sekarang bisa kita lihat. Dan bahkan audience prediction by Samsung Galaxy S23 series 50-50. 50-50, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Bahkan hampir saja untung saja masih ada Flicker di mana dia masih bisa langsung menggocek dan juga menghilangkan impact yang begitu berbahaya untuk tubuhnya. Ada satu orang dari Piketron Alpha menghilang Finn sudah 4 kali. Yap, dan walaupun emang tadi ada hard guard ya, tapi dengan HP yang gak terlalu banyak juga, apalagi adanya burst damage area dari Nibiru's Passion, ini gak bisa ngebuat dari Super Fin bertahan dan bahkan ngebuang hard guard-nya Coci. Problemnya sebenarnya satu, kalau Super Fin udah nggak ada, sisi power dari Piketron Alpha, aku bisa katakan hampir hilang semuanya. Ini Super Ken sekarang level 11, dikit lagi level 12. Udah siap untuk berantem. Coba lihat ada Fury-nya dikeluarkan bola. Turtle sedikit lagi HP tersisa. Tapi sekarang leveling dari Sally Boy tertinggal. Point retribution-nya juga berbeda. Mereka mulai berantem. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Coba lihat Angela-nya mulai masuk ke dalam tubuh. Dari Super Ken ada efek tone yang dikeluarkan. Tidak terkena ke arah siapapun. Ini udah mau level 12 tapi dikejar. Wah dikejar dan sekarang Dino. Super Ken hilang. Tapi Dino. Satu yang terakhir. Masih ada satu Cyclone Ayam membuat Dino pun selamat dan selamat pergi dari area tersebut. Itu sebuah ketenangan ya. Ini. Itu sebuah ketenangan dari Nino. Oke, dia nggak buru-buru kabur. Kenapa kita geregetan ya ngelihatnya ya? Iya. Aduh, itu kita tadi yang emang deg-degan. kalau kita lihat dari Super Sorizo-nya ya, emang dia udah dihantam habis-habisan gitu loh. Ada Astral Recall juga yang ngasih slow juga, yang ditambah lagi dengan ada Sally Boy yang memberikan dengan adanya Appraisal Serat yang bikin slow lagi, ngebuat akhirnya Nino pun gak ngasih itu sama sekali walaupun tadi tinggal satu kali Ionic Edge saja. Itu udah cukup banget untuk menghilangkan dirinya. Yap, Penetrance dikeluarkan bola, pertempurannya kembali terjadi. Derby time kembali meledak di area mid dan ditembak sudah punggungnya. Dengan satu Astra Recall cukup panas damage-nya. Cukup panas. Dan sekarang keunggulan yang bisa dimiliki oleh Alter Ego dengan adanya Perfect Turtle. Bahkan pick off yang bisa selalu didapatkan. Dimana kita bisa lihat di Super Fin. Ini udah ke pick off 4 kali dan ini menjadi tabungan terus-menerus dari Alter Ego. Dan bahkan bagaimana memaksimalkan potensi dari Aulus yang sekarang udah menginjak level 12 loh. Kalau dibilang dari segi maksimalkan, ini udah maksimal banget. Tapi problemnya adalah Aulus untuk di game kali ini masih belum punya open space yang terlalu lebar. Karena kalau kita ngeliat untuk dari Alter Ego Esports, yang jadi badan paling depan itu cuma Sally Boy. Nah, ini dia nih, Skatu Konsil, tapi masih ketahuan. Dan kembali gagal setup yang sudah dibangun. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat untuk dari teman-teman Piketron Alpha ya, mereka tuh dalam tanda kutip ya, punya 3 hero sustain yang kuat banget gitu loh. Yang ngebuat akhirnya Piketron Alpha punya power kalau dapat open space-nya. Wah, dikejar habis-habisan. Coba lihat, Astral Recall-nya semua dikeluarkan. Dan sekarang, hilanglah sudah. Saken belum bisa melakukan banyak hal dan Lord ada di tempat yang berbeda. Siap untuk dilumat habis pula. Oke, dan sebenarnya power dari Super Ken ini dia udah cukup cepat ya. The power of X ditambah dengan adanya Swift. Attack speednya bakal lebih kencang lagi. Tapi nampaknya ini membuat dari Super Ken pun
mencoba langsung engage ke arah Lordnya karena mereka juga kurang dari segi quantity. Dan Lord ini udah mulai di setup oleh Alter Ego duluan. Yap, langsung di setup seperti itu. Mereka mulai ditarik lagi ke bagian atas. Sorizo mencari formasi. Ada dua orang yang berada di tempat yang berbeda. Terlihat sudah dengan satu lagi pergerakan Astraliko-nya. Sekarang Angela udah mulai masuk ke dalam tubuh dari Aulus. Yang pertempuran kembali terjadi di area tersebut. Nino-nya dengan Nibiru Spesial udah dikeluarkan. Finn-nya mencoba untuk bisa mengatakan damage bola ke arah yang berbeda. Tapi Lord-nya belum menjadi milik siapa-siapa. Di mana pertarungannya terus terjadi. Sorizo harus mundur terlebih dahulu. Nge-regen lagi SP-nya. Finn-nya hilang. Tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh Ken dan pertempurannya kembali terpecah. Di mana mereka mencoba untuk bisa mengejar. Super Ki ditembak satu yang terakhir. Ki-nya pun hilang di area tersebut. Cukup berani untuk melakukan kontes karena perbedaan dari level sih yang jadi pengaruh. What? Oke, langsung di backstep saja oleh Ken. Ken siap untuk membegal. Ada dua orang yang langsung siap untuk diajak berantem. Tapi sedikit lagi yang tersisa. Coba lihat, sedikit lagi. Ken dia bisa bertahan. Tapi Ken lejap di area tersebut. Oke, dan nampaknya belum ada lifesteal yang cukup mumpuni ya dari Super Ken. Untuk setidaknya bisa bertahan dengan the power of X yang dia miliki. Karena kalau kita ngeliat untuk dari segi power frontline-nya yang paling diutamakan itu dari Super Finn dan juga Super Sorizo. Bahkan tadi di saat kontes ke arah Lord aja Super Sorizo dengan darah tinggal 2 bar HP tersisa. Somehow dia masih bisa manage untuk pulang dan bahkan menjaga darahnya dan bahkan death-nya itu dengan tetap angka 0. Ini Fredrin sendiri kan juga udah masih punya satu efek knock up ya. Ya. Dimana itu bisa memberikan sebuah impact untuk dari Aulusnya. Tidak bisa mengantarkan damage-nya. The power of axe-nya nggak bisa digunakan. Mau kabur juga sulit. Ya mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh Sally Boy lewat Fredrinnya. Wah tapi Super Ken udah level maksimum nih. Udah level 15. Tapi belum ada kelihatan teamfight yang memang akhirnya bisa dimaksimalin sama teman-teman Bigetron Alpha. Yep. Seperti tadi udah ada Hardguard yang masuk, tapi nggak jadi masuk ke depan juga. Nah ini dia nih, ready to fight. Ada Penetress, Zaman Force, dan sekarang pertempurannya. Ki menjadi korban karena terjebak terculik sendirian. Wow, dan bahkan ini buat dari Super Finn-nya juga susah bergerak ya. Yep. Karena kena efek tahun tipis-tipis aja itu membuat akhirnya ada delivering damage yang optimal dari Nino. Problemnya gini, di saat Super Ki itu hilang, ini kan tipikalnya Super Ken, dia adalah melee fighter. Dia harus maju ke depan sana untuk menginput damage. Jadinya kalau nggak ada Super Ki, ini mainnya lewat backstabbing. Ataupun nusuk dari belakang, pelan-pelan kalau udah dapet kabur, cabut gitu loh. Bisa main ke arah depan. Dengan andanya Fury-nya, kalau ada perlindungan tambahan dari ini ketahuan Super Ki. lagi nih. Untuk sekarang ketahuanlah sudah. Karena sekarang dengan satu Zaman Force udah dikeluarkan pula tapi Finn kembali menjadi korban pertama. Hanya saja Sally Boy terjebak sendirian lewat 4 orang yang mengeroyok ke arah dirinya. Nino-nya dikejar, Nino-nya langsung down. Pertempurannya kembali terjadi tersebut. Ada 3 orang dari Alter Ego lejap seketika. Pertempuran yang tidak berhenti-henti. Walaupun Nino tadi udah ke cover sama Hardguard dari IMU tapi nggak ada efek heal-nya. Ya, karena ya balik lagi. Tadi kita ngelihat inisiasi awal tim fight-nya. Super Ken itu langsung dipeluk sama Hardguard. Ngebuat dia pun bisa menginputkan beberapa damage dengan minim resiko bahwa dia bisa tumbang. Tapi lihat bagaimana dengan sekalinya snowball dari Super Ken diikuti dengan adanya slow yang bisa diberikan oleh Super KYY. Ini nggak bakalan bisa banget ditahan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports kecuali Nino-nya di arah belakang itu masih bisa jaga space-nya. Masalahnya Nino nggak punya space sama sekali dengan adanya Super Saiyan yang udah menginvade. Super Finn juga menginvade membuat Nino mau nggak mau melakukan flickernya tapi tetap saja terkejar dengan Aulus. Oke. Web pertempuran, oke Finn-nya. Lagi dan lagi menjadi korban mereka semua. Coba lihat Alter Ego menambah CC-nya. Mencoba untuk bisa membalikan keadaan dengan menang dari sisi kuantitas. Siap, karena tadi memang agak terlalu dalam juga ya. Karena masih ada outer mid turret yang berdiri dari Alter Ego. Dan Lord pun akankah bisa dimaksimalkan? Karena Bigetron Alpha sekarang bertahan dengan 4 pemain aja. Oke, Super Ken dengan adanya Angela. Semakin pede lagi, andai Fury dikeluarkan, Lord tidak akan bertahan lama karena Lordnya pun akan segera dihilangkan. Yes, dan masih bisa di defense juga dengan cukup mudah.
karena nggak bisa langsung dikawal. Mengingat tidak Buset. ada power crowd controlling yang dimiliki oleh Super Fin-nya. Waduh, Sorizo coba lihat damage-nya dihasilkan dan sekarang satu terakhirnya. Akankah ada Renner Rapati tapi ternyata tidak. Karena Nino masih berputar dengan satu Nibiru's dan juga Bennett. Yap, nggak sempet ya untuk ngeganti ke arah Renner. Movement dari Sorizo-nya juga cepet banget. Tapi ini dia in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat Iya. di menit yang ke-14. Yang paling penting untuk dari itemnya Super Saiyan ini udah ada total dengan adanya Starium Sight diikuti lagi dengan adanya Divine Glaive dan juga Feather of Heaven. Yang ngebuat dari segi damage output sebagai DPS Magical di arah gold lane ini udah sangat-sangat cukup. Tapi kalau kita ngelihat untuk dari segi itemization dari Super Ken, ini dia benar-benar berani banget dengan full ke arah item offensif. Untuk item defensifnya aku bisa katakan paling kecil itu cuma ada Rose Gold Meteor aja sebagai Iya. tambahan absorb. Sisanya tuh benar-benar full ke arah ofensif. Apakah bagus? Bisa banget, tapi ini bakal mengandalkan KYY untuk bisa selalu apa ya, bisa dibilang memproteksi lah Yap. kasarnya ke arah Super Ken. Nutup ininya ya, Nutup, defensifnya. betul, itu karena, dia. Karena teror dari Astral Recall ini juga yang ngebuat akhirnya Super Ken harus respect terhadap magical damage. Yep. Satu hal yang harus diingat tapi, untuk masuk ke arah late game seperti ini, Pai udah mulai ngedapetin space. Oke. Udah susah banget dapetin space untuk Pai bisa melakukan backstabbing. Karena apa? Di arah belakang tadi Super Saiyan pun dengan nah dia loh. masih nyantai-nyantai aja. Itu udah lumayan sakit loh damage-nya karena Pai. Waduh, dibanting sudah Sally Boy. Akankah pertempuran pecah? Finnya kehilangan Immortal. Mereka semua bertarung di atas tersebut. Coba lihat. Karena sekarang Soriza mulai jam. Tapi Ken-nya masih berhasil kabur dengan charge yang dia miliki. Ngacir lari dari arah tersebut. Sorizo-nya tumbang, tapi Yap. ada satu informasi yang cukup mahal juga, di mana Nino sudah tidak memiliki Wind of Nature. Dan di saat adanya Lord yang muncul, tapi Alter Ego ini gak ada yang tumbang. Dan harusnya bisakah dikontes karena ternyata ada yang udah nge-start duluan nih. Yap, langsung saja di start oleh Aulus dan di reset kah? Masih sempat diambil, tapi mereka harus berhati-hati dengan Undying Fury yang bisa dikeluarkan pula. Satu objektif lagi berhasil dirubuhkan. Pemain Alter Ego ditembakkannya di area tersebut. Kehilangan darah tapi masih bisa bertahan. Sedikit lagi api tersisa. Mereka aja berantem. Tapi Ken-nya pun langsung lejap. Dan sekarang Dinonya akan bisa bertahan dan Dinonya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi Dinonya berhasil langsung dihilangkan pula. Super Pin-nya lejap pula. Masih ada Saiyan? sabar pun. Sedikit lagi Super Saiyan akan bisa bertahan. Tapi sakitnya berhasil dilejapkan pula. Lord akan menjadi milik dari siapa? Karena sedikit lagi Lord menjadi milik dari Alter Ego. Karena gak ada power retribution juga ya. Ini Bigetron Alpha mereka kehilangan Super Ken untuk pertama kalinya juga. Sehingga tidak ada power retribution, take over Lord yang bisa diamankan oleh Alter Ego. Itu Astral Echo yang Wow. mahal banget harus dibayar Yep. oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Positioning dari Super Ken kebuka langsung di all out 3. Skill Source Ultimate kebuang karena dia, tapi menurutku itu worth it banget untuk mendapatkan Lord di menit ke-17 kali ini. Emang belum evolve, tapi lihat bagaimana push potensial dari Alter Ego Esports bisa dilajukan dari 3 lane yang berbeda. Di bawah jebol Undying Fury dikeluarkan dan sekarang terjebak pula Udil dengan pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka kembali lagi membuat sebuah kesalahan di mana sekarang menjadi keuntungan untuk pemain dari Bigetron Alpha. Ada Immortal yang tidak dimiliki oleh pemain dari Alter Ego di mana Seliboynya berhasil langsung dihilangkan. 3 player tersisa dari Alter Ego berusaha untuk bisa mempertahankan dan sekarang mereka semua masih bertahan di IPL Arena. Derby STM, mana suaranya? Primal Rate-nya sakit banget loh. Itu adalah power juga dari Edit, di mana dia mau coba untuk lakuin inisiasi dan dia harus sempat untuk ngebuka Primal Rate-nya. Kalau enggak, dia bisa dipunish dengan mudah. Dan ngomongin masalah inisiasi, sebenarnya Super Fan tak kenapa aku merasakan bahwa editnya Super Fan itu dengan mindset seperti Kufra dan juga Lolita. Nyarinya adalah engage power, nyarinya adalah momentum. Lihat bagaimana dia maju sendiri ke depan sana tanpa adanya banyak sekali follow up, backup di arah belakangnya yang ngebuat akhirnya dia tumbang. Begitupun juga dengan Super Saiyan dengan satu Astral Echo datang dari Rasi yang ngebuat akhirnya space terbuka dengan sangat lebar untuk Alter Ego Esports mengamankan Lord di menit yang ke-17. Apakah salah untuk punya engagement seperti itu? Enggak, tapi balik lagi ini tergantung sama teman-teman yang ada di belakang. Karena menurutku maju sendirian, dapetin momentum tapi nggak ada follow up, terus tumbang, itu malah jadi rugi banget. Karena nggak ada pertukaran apa-apa yang bisa dihasilkan. Ini dipimpin sama pentolannya sama abang-abangannya Sally Boy ya. Aha. Badannya paling tebel tuh. Iya. Apa namanya? Kalau kang tendangnya itu ada di situ. Ja- Pai. Jagernya, jagoannya Dairet, di depan. Dairet. Dairet. Dairet ya kan.
Kalau dari Bigetron Alpha punya support system. Ada Angela. Wah, bawa pacar. Aku baru notice satu hal. Apa itu? Ternyata Angela untuk di game kali ini ngebawa ke arah Holy Crystal ditambah lagi dengan Ice Queen One tapi belum ada fleeting time. Yang dimana menurutku ini berarti memaksimalkan damage potensial bahkan dari love waves-nya aja. Karena emang mid lane kan. Iya, Karena itu menjadi dia. mid lane dan mungkin bergantung juga dengan satu set Jadi- talent emblem yang dia bawa gitu. Jadi Betul. di saat dia masuk ke arah Aulus, ini Wind of Nature pun bisa jadi gak jawaban karena magical damage-nya masuk. Berdasarkan dengan satu set talent emblem, coba lihat Impurage kan yang dia bawa. Berarti emang tipikal awalnya ya dia emang pengen nge-spam aja. Kasih damage. Dan setidaknya kalau misalnya kita ngeliat untuk teman-teman dari Alter Ego Esports, sebenarnya mereka tuh udah siap banget dengan tipikal damage dari Bigetron Alpha. Ingat, Uranus ditambah lagi dengan Angela, dengan adanya Edith dan juga Harith itu semuanya di PS. Jadi tadi kalau nggak salah aku udah lihat adanya 3 Radiant Armor di tangan dari Alter Ego Esports. Oke, dan coba untuk menjalankan lane bawah terlebih dahulu dari Super Ken-nya dan dia punya Aulus Charge yang untuk nambahin movement nih. Betul, Dan charge. dia charge langsung bisa dia set up ke area Waduh, Lord-nya. hampir saja kebanting. Finn-nya kehilangan momentum dia tersebut karena tidak diberikan ruang gerak. Tapi untungnya Finn masih sempat kabur. Sally Boy mulai ngedes lagi, maju ditembak. Astra Recall gak kena karena siapapun. Ada pergerakan, ada konsil dari keluarga pula. Tapi Finn-nya ketahuan kembali. Belum ada satu orang dibanting. Coba lihat damage sampai kita mematikan. Tapi dia berhasil langsung disiapkan. Ini menjadi sebuah kesempatan yang begitu baik untuk pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Lordnya menjadi milik beberapa pemain dari Alter Ego dan mereka semua kembali mundur. Kecuali 2 orang yang memang sudah terculik. Dan bagaimana? Ada satu buah flicker dan juga onward yang masuk ke dalam Nino targeting yang maksimal. Walaupun Lordnya bisa di-secure sama Alter Ego, tapi mereka kehilangan 2 pemain. Apakah Bigetron Alpha bisa melakukan adanya straight push? Oke, karena ada kesempatan untuk mereka nge-push dari tengah karena Lordnya bergerak dari bawah. Apa yang akan dilakukan? Karena sekarang Lord yang menjadi incaran mereka. Oke, Lordnya masih coba untuk di-defense, tapi zaman force. Waduh, Wah! sama kok diaktifkan. Coba lihat SP-nya panjang banget. Hey, apa itu? Kayak penggaris ya. Itu absorb-nya juga banyak banget. Itu Haridrin jadinya. Harid versi Fredrin, Bu. Cuman balik lagi ya, dengan adanya engagement yang dilakukan pertama kali dari Super Finn itu menurutku udah bagus banget. Tapi sayangnya dengan Lord yang tidak bisa diambil, otomatis untuk sekarang Lord yang diambil oleh Alter Ego Esports itu hanya untuk memprolong lagi gameplay yang Giveaway ada lagi. sekarang. Dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi goalnya Super Ken itu menyentuh di angka 18.000. Apa yang harus dilakukan oleh masing-masing tim? Menurut lu kalau kita lihat dari Bigetron Alpha, power mereka tuh udah stabil banget. Tapi entah mengapa aku merasakan bau Super Saiyan ini cukup kurang space untuk bisa mengeluarkan Zaman Force dengan optimal. Karena ya balik lagi untuk di arah lawannya kita bisa melihat adanya Jelly Boy itu sebenarnya menjadi pengganggu yang cukup parah kepada Super Saiyan yang ngebuat mungkin saja di saat dia melakukan dash itu ada sedikit combo cut off dengan energy eruption. Dan juga jangan lupa kalau kita ngeliat untuk dari Alter Ego Esports, Udil. Waduh. Ini maksimalnya damage ya, tapi lihat bagaimana engagementnya masih kurang oke. Waduh, mereka kayaknya mau langsung berantem nih. Tapi Finn langsung dikeroyok. Finn langsung menghilang. 4 player tersisa dari Bigetron Alpha kembali berganti-gantian saja dari tadi. Tuker-tukeran aja. Walaupun memang ini dari Super Finn-nya hilang, tapi tidak ada Lord yang bakal coba untuk dijadikan objektif. Tapi nampaknya Alter Ego bakal maksa di arah mid. Dengan Oke. adanya satu wave minion. Oke, dengan satu wave minion. Bisakah mereka bisa. mendobrak? Ternyata tidak bisa. Super Ken mencoba untuk menantang balik keluar dari area defense-nya. Nino mulai mencicil dengan satu banner yang dia milikin. Wave minion dilarang untuk keluar pergi lebih jauh agar mereka bisa mendobrak pertahanannya. Yap, dan ini Alter Ego harus hati-hati nih. Dan bahkan Wabaynet Rage-nya udah dibuka juga. Ada Undying Fury. Untuk membuat deh, bahkan lihat Nino sekali Undying Fury, HP-nya setengah. Waduh, sakit banget. Tapi sekarang Sorizo sudah terlihat kembali. Render Rapati masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Bestar dari bagian tengah sudah hancur pula dan di atas menyusul sesaat lagi. Oke, dan ini membuat dari Bigetron Alpha pun masih harus berhati-hati lagi. Karena mereka udah kehilangan 2 base turret mereka. Alter Ego akan memanfaatkan adanya super minion yang berjalan. Akhirnya Bigetron Alpha agak berat nih untuk bisa melakukan kontes karena mereka harus bersih-bersih dulu. Dan dengan 2 inhibitor turret yang sudah hilang, otomatis Spy pun bisa melakukan laning jauhnya. Kalaupun dia harus 1v1 dengan adanya Super Sorizo, sengaja dia bakalan kuat.
Tapi itu bisa aja jadi distraction doang. Waduh, kembali lagi terjadi pertempuran dari tersebut. Ada efek knock up yang langsung dihasilkan, tapi Rasinya mencoba memberi efek slow lewat Astraliko. Tapi Super Fin bersembunyi terlebih dahulu. Siapa lagi nantinya akan langsung dibanting karena sekarang efek knock up yang dihasilkan oleh Lord pun akan membuat semuanya yang ada di area tersebut mendapatkan sebuah kerugian. Tapi Sony Joy pun langsung menghilang. Sedikit lagi yang tersisa, Fin berhasil dilejapkan. Lordnya akan menjadi milik pemain dari Alter Ego karena semuanya pemain dari Big Lord apa akan mundur, tapi Didoja berhasil langsung dihilangkan dan sekarang Lordnya menjadi milik Alter Ego. Yap, dan ini susah banget untuk menyentuh teritori dari Alter Ego. Sehingga Lord pun bisa diamankan kembali. Dan bahkan Bigetron Alpha udah mulai ke distract dengan adanya satu wave minion di arah bottom lane yang mereka harus kontrol terlebih dahulu. Iya, ini bahkan untuk dari top lane-nya pun tinggal disenggol dikit aja udah hancur semua inhibitor turret dari Bigetron Alpha. Dan aku harus katakan untuk sekarang Nino itu sebenarnya di positioningnya udah oke banget. Tapi somehow pergerakan dari Harith yang agak kaget tadi. Zaman Force dikeluarkan. Clear wave minion, clear terhadap Lord. Begitu cepat tapi ditembak sakit banget sakit. Harus mundur, akankah mereka bisa? Tapi selama ada beberapa pergerakan yang dimiliki tapi Sally Boy. What are you doing? Sally Boy hilang di area tersebut sendirian. Masuk terlalu dalam ke dalam satu base ya, walaupun memang super can-nya harus hilang, tapi dia punya immortality. Itu sebenarnya tadi niatnya kayaknya posisinya dari Celi Boy itu pengen masuk nekan, tapi immortality itu pas banget nyala di saat Celi Boy nge-pick off ke arah super can yang otomatis akhirnya jadinya pertukaran yang gak adil banget gitu loh. Walaupun dari segi lore-nya ini masih bisa respon dalam 1 detik lagi, tapi tetap saja Alter Ego Esports ini udah mulai kena problem sama Super Saiyan. Damage-nya itu udah benar-benar ngeburst banget ke arah Nino dan Nino gak bisa nahan hal tersebut dengan adanya Wind of Nature. Wow, yo baru 26 menit, yo 40 menit jadiin kali ya. Yo, ayo. Terusin Ayo. aja, terusin. Gak apa-apa ini kita mah. Lanjut. Malam minggu ini, ayolah, yuk. Lanjut. Tapi sekarang Bigetron Alpha yang udah mulai ngebalik nih dalam posisi yang offense. Mereka masih coba untuk kembali mengontrol dari segi laju minion di arah mid dan juga topnya. Dan lihat bagaimana Alter Ego mereka masih melakukan adanya defensif dan menunggu Sally Boy untuk hadir kembali. Iya, dan aku penasaran sih dengan Bigetron Alpha. Network goldnya itu ada di angka 2.500, tapi jujur aja. Untuk sekarang sih udah nggak ada. Udah gak ngaruh lagi Udah sih. nggak ada difference apapun untuk sekarang. Tadi kalau ngeliat dari camnya, Iya. Saken udah mode jongkok. Udah mau jongkok. Iya, ini 26 menit soalnya. Ya, pertempurannya pecah lagi di area dari Purple Buff. Benetrash dikeluarkan, Flicker terlihat. Sudah dikeluarkan pula, berarti menjadi satu informasi. Tidak ada Flicker dari Finn. Yap, dan ini Finn-nya nggak boleh nahan damage terlalu lama sih. Dan tadi ada satu momen juga di mana dia flicker, nge-pick off Nino-nya. Dan itu bagus banget dan akhirnya menjadi impact yang sangat-sangat besar untuk Bigetron Alpha. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah pick off Nino, yang paling impactful itu sebenarnya ada di Super Fin. Tapi melihat dengan power dari Super Sorizo, kalaupun memang Super Fin gak bisa menggapai ke arah dari Nino, sebenarnya menurutku ya solusinya itu ada di antara Angela dan juga Uranus dari Horizon dan juga Kayaye. Digabungin ke depan sana, itu bakal ngasih efek damage DPS yang lumayan oke, yang ngebuat otomatis Alter Ego Esports pun sedikit demi sedikit akan mundur dengan tanpa sadar. Dan Super Ken pun mau nggak mau ini berarti mainnya hide and seek juga kepada teman-teman dari Alter Ego Esports untuk mengincar ke arah backline. Tapi untungnya masih ada nih ya. Masih ada Rasi yang emang aware juga. Coba lihat di area yang berbeda. Rasinya langsung peduli terhadap satu wave minion akan menabrak pula ke dalam area pertahanan mereka. Tapi di area dari Lord mereka menahan pula. Dan Konsil sekarang akan menjadi sebuah hal yang baikkah? Karena Sally Boy masih sendirian berjuang dari tersebut. Astraliko-nya dikeluarkan pula. Mereka siap, mereka hadir untuk bisa melakukan sebuah perlawanan balik. Karena Super Saiyan-nya dengan Angelai siap masuk ke dalam tubuhnya. Coba lihat tebal banget SP yang dia miliki. Tapi di Virus Special langsung dikeluarkan begitu saja di tempat yang berbeda. Dan satu lagi Pesta Raya udah berhasil dihancurkan. Tapi Sally Boy nggak banyak lagi SP-nya. Saiyan dikejar habis-habisan. Sedikit lagi. Dan di portalnya pecah. Akankah Saiyan bisa bertahan? Karena flicker dari Nino membuat Saiyan hilang. Wow, pertarungannya baik. Wah, Sorizo pun langsung menghilang. Ini 3 pemain dari Bigetron Alpha harus menghilang dalam 1 menit lebih. Dan Lord pun bisa diamankan oleh Alter Ego. Kali ini Alter Ego lengkap 5 player. Siap, dan ini bakal bisa menjadi one straight push. Karena Super Ki dan Super Ken, mereka sulit untuk melakukan defensif. Rena Rapati masuk ke dalam tubuh dari Ki. Wave Minion
serangan pertama ini menjadi menu pembuka. Ya, dimana dengan awalnya masuknya Hardguard ke arah Super Saiyan, niatnya adalah untuk menjadi damager, tapi Alter Ego Esports menyadari bahwa ya udah lagi Hardguard, ngapain diurusin, ngapain diladenin. Mereka mundur, membuat durasinya hilang begitu saja, dan yang maju duluan itu adalah Sorizo, tapi sayangnya nggak cukup. Ini dia. Satu Weaponion, satu Lordnya, dan game untuk Alter Ego Bigatron Alpha kembali.